Jangan sekali-sekali kita lupa sejarah kita, bahwa kita berasal dari bangsa yang berani, bangsa yang tidak takluk dengan siapapun, bangsa yang punya kehormatan, bangsa yang punya cita-cita, bangsa yang ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain, saudara-saudara. Kita tidak mau jadi bangsa pesuruh, kita tidak mau jadi bangsa kacung, kita tidak mau jadi bangsa yang diinjak-injak oleh bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 10 November tahun 45, Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali menumpang dengan tentara Inggris masuk kembali ke Jawa Timur melalui Surabaya. Pada saat itu rakyat Surabaya menolak, rakyat Surabaya merebut senjata-senjata dari Jepang, dan rakyat Surabaya melarang tentara asing masuk ke Indonesia melalui Surabaya. Dan pada saat itu Inggris memberi ultimatum kepada pemuda-pemuda rakyat Surabaya. Saudara-saudara, apa jawaban rakyat Surabaya? Apakah rakyat Surabaya menyerah kepada ultimatum Inggris atau tidak? Saudara-saudara, saya akan bacakan jawaban rakyat Surabaya yang diwakili oleh Gubernur R.M. Suryo 9 November 1945. Tolong didengarkan baik-baik. Saudara-saudara sekalian, pucuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini. Tapi sayang sekali sia-sia belaka, sehingga semuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri. Semua usaha kita untuk berunding senantiasa gagal untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yaitu berani menghadapi segala kemungkinan. Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap itu. Kita tetap menolak ultimatum itu. Dalam menghadapi kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, tentara keamanan rakyat, polisi, dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita. Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir batin serta rahmat dan taufik dalam perjuangan. Selamat berjuang, Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo. Setelah 69 tahun, setelah bapak-bapak kita, pendahulu-pendahulu kita dengan gagah berani menolak dijajah kembali, sekarang bangsa Indonesia tetap dalam ancaman akan dijajah kembali, saudara-saudara sekalian. Tetapi sekarang mereka menjajahnya lebih lihai, lebih bagus, lebih halus, lebih licik. Mereka tidak kirim tentara, mereka cukup membeli dan menyogok pemimpin-pemimpin kita. Saudara-saudara sekalian, saya kemana-mana menyampaikan bahwa bangsa kita hilang tiap tahun 1.000 triliun rupiah. Tiap tahun uang kita, kekayaan kita
kekuatan kita hilang tiap tahun 1.000 triliun lebih. Saudara-saudara sekalian, saya bertanya kepada kalian, kalian mau perubahan atau mau keadaan seperti sekarang? Kalian perlu perubahan atau tidak? Saudara mau jadi budak orang lain? Hei anak-anak muda yang saya lihat di depan saya, kamu mau jadi budak orang lain? Saudara-saudara sekalian, perjuangan Gerindra adalah bangsa yang terhormat, bangsa yang rakyatnya tidak boleh miskin terus. Kalau orang tuanya miskin, perjuangan Gerindra jangan sampai anaknya miskin terus. Perjuangan Gerindra adalah anaknya petani harus bisa jadi profesor, anaknya tukang bakso harus jadi pemilik restoran suatu hari, anaknya pedagang kaki lima harus jadi insinyur, anaknya nelayan harus bisa jadi laksamana, saudara-saudara sekalian, anaknya buruh yang tidak punya apa-apa harus bisa jadi jenderal, saudara-saudara sekalian. Itu adalah perjuangan Gerindra, itu adalah impian Gerindra, itu adalah tekad Gerindra, saudara-saudara sekalian. Dan itu hanya bisa datang kalau kita berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, saudara-saudara. Kita harus berani mengamankan dan menyelamatkan harta dan kekayaan bangsa Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak berani dan tidak mampu menghentikan kebocoran ini, maka Indonesia tidak mungkin jadi negara yang sejahtera, saudara-saudara sekalian. Kita adalah bangsa yang ramah, kita ingin bersahabat. Saya selalu katakan kepada teman-teman saya dari negara lain, I want to be your friend, I want to be your partner, but I cannot be your peon. Saya ingin jadi sahabatmu, saya ingin jadi mitramu, tapi kalau kau ingin saya jadi kacungmu, saya katakan tidak. Prabowo tidak bisa jadi kacung kamu, Indonesia tidak mau jadi kacung kamu. Kita mau jadi sahabatmu, kita mau jadi kawanmu, kita mau jadi mitramu, tapi kita tidak mau jadi kacung siapapun di dunia. Saudara-saudara, Gerindra punya visi tentang masa depan. Kita ingin membuka jutaan lahan sawah baru. Kita ingin setiap rakyat kita yang mau bertani akan punya tanah untuk bertani, saudara-saudara sekalian. Kita mau anak-anak muda kita bisa dapat pendidikan yang baik, bisa dapat pekerjaan yang baik. Kita mau lelaki-lelaki kita tiap malam sebelum tidur, dia tidur dengan tenang karena dia tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan aman untuk istri dan anak-anaknya, saudara-saudara sekalian. Dia tidak takut menghadapi minggu depan, dia tidak takut menghadapi hari depan, dia tidak takut menghadapi bulan depan. Dia merasa cukup untuk membiayai anak-anak dan istrinya, saudara-saudara sekalian. Itu adalah visinya Gerindra. Gerindra ingin menyelamatkan kekayaan negara supaya kita bisa bikin pabrik-pabrik. Kita ingin punya pabrik mobil buatan Indonesia.
Kita beli mobil 1 juta tiap tahun, masa satu pun nggak ada buatan Indonesia. Kita ingin punya pabrik motor buatan Indonesia. Kita beli motor 10 juta tiap tahun, masa nggak ada satu pun buatan Indonesia. Kita ingin punya pabrik pesawat terbang Indonesia. Kita pernah punya dan kita harus punya kembali, saudara sekalian. Kita ingin punya pabrik kereta api buatan Indonesia. Kita ingin punya kapal-kapal buatan Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia punya pekerjaan yang baik, yang layak, yang terhormat. Kita tidak mau anak-anak kita jadi kuli-kuli seterusnya. Saudara-saudara sekalian, satu hari tidak lama kalau Gerindra berkuasa, kita juga akan punya kekuatan yang dihormati. Kita akan punya produk-produk industri yang dihormati. Kita tidak akan impor pangan, kita ingin ekspor pangan. Pegawai-pegawai kita tidak boleh gaji kecil, gajinya harus cukup, saudara kalian. Dan saya yakin, kita sudah hitung, kita mampu, saudara sekalian. Kita mampu. Saya tanggal 26 Oktober tahun 2013, saya menandatangani deklarasi komitmen. Kalau Gerindra menerima mandat dari rakyat, kalau Prabowo Subianto menerima mandat dari rakyat, kami akan alokasikan dana langsung ke desa-desa 1 miliar, minimal 1 miliar tiap tahun, setiap desa di seluruh Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya berani tanda tangan? Bukan karena sok-sok jagoan, tidak. Karena kita sudah hitung kekayaan kita ada. Tapi selama ini kekayaan kita bocor. Kekayaan kita bocor karena salah strategi, salah kelola, salah administrasi. Tetapi jangan kita lihat ke belakang. Tidak perlu kita cari kesalahan. Kita harus lihat ke depan. Kita yakin masa depan kita gemilang. Kita yakin hari depan kita akan lebih baik. Kita yakin pemimpin-pemimpin kita masih ada yang bersih, masih ada yang nggak bisa disogok, masih ada yang nggak bisa dibeli.